Nah, jadi para ulama menjelaskan, menerangkan kepada kita cara berminyak harum yang baik itu macam apa. Supaya berminyak harum itu di samping dapat harumnya dan dapat pahalanya. Ujar mereka menyebutkan, para ulama kita menjelaskan bahwa berminyak harum itu menjadi baik, menjadi pahala apabila kita punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Yang pertama, niat kita berminyak harum itu adalah ibtigha mardatillah, menuntut kesenangan Allah. Karena Rasulullah bersabda, man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu min rihil misik. Barang siapa yang berharum-harum karena Allah, maka dia datang pada hari kiamat, baunya dia lebih harum daripada bau kasturi. Jadi berminyak harum, tujuan kita pertama adalah ibtigha mardatillah, menuntut keridhaan Allah. Yang kedua, berminyak harum tujuan kita apalagi ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Padahal Rasulullah berminyak harum itu daripada kepada aja. Awak sidin pun walaupun kada berminyak harum tetap semerbak. Badan sidin walaupun sidin kada berharum-harum tetap bau harum. Bahkan mengalahkan harum minyak harum yang paling harum. Sahabat Nabi tahu di sini bekas Rasulullah duduk karena ada bau bekas harumnya. Sahabat-sahabat Nabi tahu bahwa ini jalan pernah dilewati oleh Rasulullah karena ada bekas baunya. Orangnya kan ada lagi, sudah hilang, tapi bekas yang berjalan bau harum itu masih ada. Nah, jadi kalau beliau itu berminyak harum itu hanya untuk ta'lim, mengajarkan kepada kita. Nah, kita berminyak harum untuk mengikuti sunnah. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Ini kalau tuh, wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dan dari semerbak bau harumnya Rasulullah, jalan-jalan pun, tempat-tempat pun menjadi harum. Yang kedua, kita berminyak harum itu tujuannya adalah tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Menyenangkan malaikat. Kita kadang melihat di sekitar awak kita ini berapa malaikat mengiringi kita. Makinnya orang takwa, makinnya orang yang saleh, makin banyak malaikat mengiringinya, malaikatur rahmah. Jadi bukan hanya mengiringi kita ini malaikat rakib atid, kada, lebih daripada itu. Ada malaikat hafazah, malaikat yang menjaga diri kita. Kita guring, pernahlah samut masuk ke hidung kita, pernah samutlah masuk ke telinga kita. Kada biasa dengar kita lagi orang guring memasukkan samut. Kenapa? Karena ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Nah, malaikat yang di sekeliling kita ini, kalau kita harum, nyaman inya. Kita kada harum kayak kita juga, kawan kada harum ya apa? Nyaman lah. Hendak ditinggalkan dia tugas si malaikat menggiring ini nah. Padahal bawa bana awaknya cuma tugas bana ama iringin ini. Jadi supaya malaikat tuh senang diharumi awak nito.
nang ada ka orang kadada ka orang yang penting harum. Tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Yang keempat tujuannya minyak harum itu apa? Kita berwangi-wangi tarwihu man jalasa indah, menyenangkan orang yang duduk di sekeliling kita. Kawan dihiga nyaman duduk juga, bau harum. Menyenangkan kawan yang duduk di sekeliling kita. Yang kelima tujuannya berminyak harum apa? Dab'u rawaih al-mu'diyah li ghairi. Dab'ur rawaihil mu'diyah li ghairi artinya menolak bau-bau nang kada nyaman bagi orang lain. Baik pun kalau berjauh kita nyaman aja berjauh. Coba di motor taksi kemana berjauh lagi. Sebelah sini bau awak, sebelah sini bau. Kita di tengah minyak harum bermampan lagi. Kiri kanan bau. Nah, jadi menolak bau-bauan yang kada nyaman itu tujuan kita. Yang keenam tujuan berminyak harum niatnya apalagi hasmu babil ghibah, menutup pintu ghibah. Menutup pintu ghibah. Kayaknya mun aku kada berminyak harum, awakku bau sambat orang si anu tuh jadi bibi bau badan. Ya Allah. Berdosa orang jadinya. Orang jadi berdosa gara-gara kita kada berminyak harum, gara-gara awak kita bau. Supaya orang yang menyambati kita, supaya orang yang menggibah kita, ini ya berharum-harum. Itu artinya hasmu babil ghibah, menutup pintu ghibah supaya orang jangan berdosa. Yang ketujuh niat berminyak harum taqwiyatud dimag, memperkuat otak. Itu sudah diuji. Tesis sudah membuktikan bahwa orang-orang nang bagawi di padang minyak harum lawan orang-orang nang bagawi di padang sampah, ternyata ingatannya, memorinya lebih kuat orang nang bagawi di minyak harum. Hafalannya kuat orang nang bagawi di minyak harum ketimbang orang bagawi di tempat bau-bau nang kada nyaman. Yang terakhir, yang ke berapa? 9 kah? Yang ke-8 istizadu aqlih, agar bertambah akal. Bila akal bertambah takwa, bertambah takut lawan Allah. Kenapa kita kurang takut lawan Allah? Karena akal kita kurang. Nah, itu paling baik fungsi minyak harum, menambah akal kita. Imam Syafi'i berkata, man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa harum baunya, maka bertambahlah akalnya. Nah, jadi 8 macam kita berniat berminyak harum, 8 macam dapat pahala. Sekali kita berniat nih tuh, sekali pertama aja berniat minyak sahaja aku berminyak harum untuk mencapai keridaan Allah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga menyenangkan malaikat. Yang keempat menyenangkan orang-orang yang di sampingku. Yang kelima menolak bau nang kada nyaman bagi orang lain. Yang keenam menutup pintu ghibah. Menutup pintu ghibah. Yang ketujuh memperkuat utak. Yang kedelapan menambah akal. Sekali hari ini aja berniat, kayaknya esok saya aku berminyak harum niatnya kayak semalam. Nah itu aja lagi, lagi kayak itu aja niatnya kayak semalam.
Nah, cuma berminyak harum ini yang perlu diperhatikan adalah kada untuk semua orang. Nah, minyak harum itu umum, bebas, tanpa batas bagi laki-laki. Kalau perempuan, minyak harum itu ada batasan-batasan tertentu. Nah, kalau perempuan minyak harum mesti hati-hati, karena ada hal-hal yang mereka tidak boleh minyak harum. Apabila mereka kada boleh berminyak harum si perempuan itu waktu mereka hendak keluar dari rumah. Jadi perempuan berminyak harum cukup dalam rumah. Keluar rumah kada boleh lagi memakai minyak harum. Hendak ke masjid walaupun hendak ke masjid. Hendak ke pengajian walaupun hendak ke pengajian kada usah berminyak harum. Cukup memakai anti bau kada nyaman aja. Lawan tawas saja kah? Kan tawas itu kada harum, cuma kada menimbulkan bau kada nyaman. Nah, cukup itu. Kada usah memakai harum-haruman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha mutatayyibah turidul masjid lam yaqbalillah laha salatan hatta tarji'a fataghtasila minha ghuslaha minal janabah. Ujar Nabi kita mengatakan, siapapun perempuan yang keluar dari rumahnya hal keadaan berharum-harum hendak ke masjid sembahyang, Allah tidak menerima sembahyangnya. Apalagi Allah tidak menerima sembahyang perempuan yang berharum-harum hendak ke masjid, kecuali bulik dulu ke rumah mandi sebagaimana mandi janabah supaya hilang harumnya sama sekali. Nah, hanya bahasa ke masjid. Nah, sesudah berminyak harum dengan minyak harum yang sebaik-baik engkau miliki, setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan.